Kalau tanpa kombinasi pendekatan itu, saya khawatir illegal fishing itu nggak akan bisa tuntas, Pak. Tetapi kalau kita tiru pola Cina, 100 kapal ikan Indonesia dikawal oleh satu kapal PSDKP, itu insya Allah akan tuntas, Pak. Nah, yang kedua, ada beberapa catatan untuk masalah struktural nih Pak Menteri. Saya baru baca data BPS, ternyata kantong kemiskinan di Indonesia itu masih 3 Pak, yaitu di buruh, kemudian petani dan nelayan. Dan menurut BPS dengan garis kemiskinan Rp590.000 per orang per bulan, nelayan yang miskin masih 18% Pak Menteri. Sedangkan kemiskinan nasional sudah 8,9%. Nah, yang lebih menyesakan dada, kalau garis kemiskinannya itu berdasarkan versi Bank Dunia yang $3,2 per orang per hari atau $96 per orang per bulan atau sekitar setengah juta, maka saudara-saudara nelayan kita yang miskin itu masih 62%, Pak. Nah, jadi mungkin kedepannya Pak Menteri kita harus total football, bagaimana nelayan ini kita bantu supaya keluar dari jebakan kemiskinan gitu Pak. Harus kita desain ke sana, karena kalau nelayan tetap miskin, meskipun volume produksi KKP itu meningkat, publik akan melihat kita tidak berhasil Pak. Jadi mohon kedepannya kita cari terobosan bagaimana kemiskinan nelayan itu bisa terangkat. Yang kedua adalah mengenai illegal fishing oleh nelayan asing. Kalau kami melihat Pak Menteri bukan hanya faktor security, artinya kerjaannya PSDKP gitu ya. Tetapi kalau saya lihat data, ternyata menurut data KKP terakhir itu jumlah kapal ikan di Indonesia sebanyak 780.000 unit Pak Menteri. Tapi yang bobot matinya atau beratnya itu 30 gross ton hanya 3.600 Pak. Jadi hanya sekitar 0,05%. Saya duga itulah yang menyebabkan illegal fishing sampai sekarang belum bisa diberantas tuntas, karena laut-laut macam Natuna, laut-laut macam Teluk Tomini dan seterusnya itu hampir nggak ada nelayan kita itu yang beroperasi di sana. Maka Pak Menteri, Bapak Wakil Menteri dan Ketua, kalau saya ingin usulkan ke depannya supaya illegal fishing oleh nelayan asing itu bisa diberantas tuntas, harus di-combine Pak, antara prosperity approach dan security. Jadi Pak Ipung biar terus berkinerja, tetapi Pak Lotaria Latif, mana Pak, itu sebagai Dirjen Perikanan Tangkap harus diberi amunisi Pak, yaitu memperbanyak nelayan kita yang menggunakan kapal yang modern lebih besar untuk memanfaatkan ikan di wilayah-wilayah laut yang sekarang ini dicuri Pak. Kalau tanpa kombinasi pendekatan itu, saya khawatir illegal fishing itu nggak akan bisa tuntas Pak. Tetapi kalau kita tiru pola Cina, 100 kapal ikan Indonesia dikawal oleh satu kapal PSDKP, itu insya Allah akan tuntas Pak. Sekali lagi itu mohon perhatian, kita Komisi 4 insya Allah gitu ya Pak Ketua ya, akan membackup tuntas. Kemudian masalah ketiga yang secara struktural juga belum bisa kita atasi Pak Menteri, masalah kondisi overfishing di sebagian wilayah pengelolaan kita dan underfishing di sebagian lain Pak. Pantura itu 80% udah overfishing Pak. Nah kalau Pak Menteri itu teruskan, maka seperti derita saya waktu jadi nelayan di Cirebon Pak, akan miskin terus. Jadi mungkin solusinya yang sudah overfishing, fishing effortnya dalam bentuk jumlah kapal ikan dan jumlah nelayan Pak Menteri mohon izin harus dikurangi, sementara wilayah-wilayah laut yang masih underfishing, ikannya jauh lebih banyak daripada menangkapnya, itu harus diisi Pak. Kalau itu dilakukan, lalu Pak Menteri kembangkan industri pengolahan ikan di tempatnya Pak Sulaiman Hamzah, misalnya di Papua ya, di Natuna, kemudian di laut-laut wilayah perbatasan lain, maka itu bisa killing two birds with one stone Pak, mengamankan ikan kita yang dicuri sekaligus mengembangkan ekonomi perikanan di wilayah-wilayah perbatasan. Catatan kami yang keempat dari fraksi PD Perjuangan adalah soal nilai ekspor Pak Menteri. Kita ini kalau soal produksi terbesar kedua setelah Cina, kita 24 juta ton. Tapi saya lihat dari data WTO, ranking ekspor perikanan kita itu di peringkat 12 Pak. Jadi must be something wrong.
dengan kerjanya Bapak Tornado, Pak Tornado, tapi Bapak baru 2 bulan jadi dirjen kan Pak ya. Jadi mungkin kinerja Direktorat Jenderal Peningkatan Daya Saing Kelautan Perikanan harus di boosting Pak, supaya ekspor kita itu minimal ranking kelima Pak 2029, dan logikanya harusnya ranking kedua. Nanti insya Allah Komisi 4 saya yakin akan optimal mendukung prasarana-sarana apa aja yang bisa digunakan untuk memboosting nilai ekspor kita dari ranking 12 menjadi ranking kedua.